Jam sudah menunjukkan pukul 23.00 dan jalanan kota yang biasanya ramai kini terlihat sepi. Hanya ada deretan lampu jalan yang memantulkan cahaya kuning di sepanjang jalanan yang kosong, menambah kesan kesendirian yang mencekam. Suasana malam yang tenang ini terasa berat bagi Susanto, seorang pria berusia 24 tahun yang bekerja sebagai driver ojek online mobil. Pekerjaannya malam itu bukanlah pilihan yang mudah, tetapi kebutuhan untuk membayar uang kos yang hampir jatuh tempo membuatnya tak punya banyak pilihan. Lah, jalanan kok sepi gini ya? Gue rasa sih malam ini bakal sepi orderan, gumam Susanto sambil menyetir mobilnya dengan santai. Di layar aplikasinya tidak ada tanda-tanda orderan baru. Meskipun ia lelah, ia tetap bertahan. Gajinya bulan ini pas-pasan dan uang kos harus segera dibayar. Udah kayak jalan setapak di hutan aja, lanjut Susanto menyeringai. Ia selalu bercanda dengan dirinya sendiri untuk mengusir kantuk dan rasa cemas. Meskipun jalanan kosong, ia tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa kadang di malam hari seperti ini ada saja penumpang yang butuh diantar. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin terasa. Pikirannya yang terus berkecamuk dan ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Sebuah lampu jalan yang terhalang pohon besar di sisi jalan membuat bayangan yang panjang seakan mengejarnya. Ah, ya udahlah, mungkin cuma perasaan gue aja. Ia mencoba menenangkan diri. Di luar mobil hanya ada suara angin yang berdesir pelan dan sesekali terdengar suara mesin mobil yang memecah keheningan malam. Susanto mulai mengantuk. Matanya yang berat membuatnya harus berkali-kali mengusap wajahnya. Namun, ia terus melaju. Sudah hampir setengah bulan ia belum bisa membayar uang kos. Di luar mobil hanya ada suara angin yang berdesir pelan dan sesekali terdengar suara mesin mobilnya yang memecah keheningan malam. Susanto mulai mengantuk. Matanya yang berat membuatnya harus berkali-kali mengusap wajahnya. Namun, ia terus melaju. Sudah hampir setengah bulan ia belum bisa membayar uang kos. Dan jika ia tidak mendapat uang malam ini, bisa-bisa ia akan dikeluarkan dari kos. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di aplikasi. Sebuah orderan. Susanto menghela nafas lega. Namun, begitu ia melihat titik lokasi penjemputan, rasa cemas langsung menyelimuti hatinya. Lokasi penjemputan berada di daerah yang jarang dilewati, di ujung jalan yang sudah hampir tidak ada rumah penduduk. Ah, ya udahlah, daripada gak dapet, coba aja deh. Semoga bukan orang iseng, pikirnya mencoba mengabaikan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Sesampainya di lokasi, Susanto melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan. Dengan penampilan yang agak aneh, wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hitam yang lusuh. Rambutnya panjang dan terurai, menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Bu, bisa saya antar kemana? Tanya Susanto dengan nada santai. Meski ia merasa ada yang aneh dengan situasi ini, wanita itu menoleh pelan. Matanya yang gelap dan kosong menatap Susanto. Sesuai titik, Mas, jawabnya dengan suara lembut namun aneh, seperti berbisik. Nada suara itu seolah menyelimuti udara, menambah ketegangan yang mulai meliputi perasaan Susanto. Susanto merasa ada yang salah, tetapi rasa lelahnya lebih mendominasi. Ya udah, ayo naik, tapi jangan bikin saya kaget ya, Bu. Jawabnya sambil tersenyum, mencoba mengusir kegelisahan yang mulai menghinggapinya. Wanita itu masuk ke dalam mobil dan saat ia duduk, Susanto merasakan hawa dingin yang menyebar ke seluruh kabin mobil. Namun, ia tidak menghiraukannya, berpikir itu hanya perasaan karena malam yang dingin. Mobil melaju dan suasana semakin sunyi. Tidak ada suara lain selain deru mesin. Dan langkah kaki wanita itu saat menaiki mobil seperti tak terasa saat ia masuk di kursi belakang. Susanto merasa ada yang aneh dengan wanita itu, tapi dia tak bisa mengungkapkannya. Nama ibu siapa kalau boleh tahu? Tanya Susanto mencoba mengalihkan pikirannya.
Liwa, jawab wanita itu dengan suara yang hampir tak terdengar, seperti berbisik. Mas, kamu tidak takut dengan aku? Susanto terkekeh. Ah, saya sih enggak. Soalnya saya sering dibilang mirip setan sama teman-teman. Jawabnya mencoba bercanda. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa semakin tidak nyaman. Karena samar-samar, dia seperti mengenali wajah penumpangnya malam itu. Suasana di mobil semakin sunyi, hanya ada suara nafas Liwa yang terdengar semakin berat dan menekan. Wanita itu hanya diam, sama sekali tidak berbicara. Matanya yang kosong terus menatapnya dari kaca spion. Susanto merasa semakin gelisah, namun ia berusaha tetap tenang. Perjalanan yang awalnya terasa biasa saja, kini terasa semakin berat. Suasana di luar mobil juga semakin gelap, dan jalanan yang tadinya ramai kini semakin sunyi. Mobil Susanto melaju di sebuah jalan yang hanya dihiasi oleh beberapa lampu jalan yang samar-samar. Hujan mulai turun perlahan, menambah suasana mencekam yang semakin pekat. Ayo mas, kita akan tiba sebentar lagi. Liwa berbisik pelan. Suaranya semakin dalam dan berat. Kata-katanya terdengar seperti gaung yang menjalar di udara. Tiba-tiba Susanto merasa tubuhnya terhuyung, seperti ada beban berat yang menekan tubuhnya. Mobilnya berjalan semakin lambat dan matanya mulai berkunang-kunang. Ia merasa pusing, pandangannya kabur. Dalam kepalanya terngiang suara bisikan Liwa yang semakin jelas. Mas, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Bisik Liwa dengan tawa rendah yang terdengar menakutkan. Susanto merasa tubuhnya kaku. Otot-ototnya tidak bisa bergerak. Ia mencoba menggigit bibirnya, berusaha melawan rasa pusing dan rasa takut yang menyelimutinya. Namun semua terasa sia-sia. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan lagi sekedar perjalanan biasa. Liwa tiba-tiba muncul di depan matanya. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong menatap tajam. Rambutnya yang panjang bergerak-gerak tanpa angin. Wajahnya yang tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan, penuh dengan luka-luka yang mengerikan. Sepertinya wajah ini adalah wajah dari seorang yang telah lama mati. Mas, kamu tahu kenapa aku mencarimu? Liwa bertanya dengan suara menggema di seluruh kabin mobil. Susanto hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar. Liwa mendekat, wajahnya semakin dekat dengan wajah Susanto. Ia mencium aroma busuk yang keluar dari mulutnya. Aku adalah jiwa yang telah lama mati, dibunuh oleh kamu dan teman-temanmu. Aku telah memburu mereka semua. Dan sekarang giliranmu. Tiba-tiba Susanto merasa tubuhnya ditarik keluar dari mobil. Ia melihat sosoknya seperti terlepas dari tubuhnya. Namun tubuhnya yang asli masih terkulai lemas di kursi. Ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa berteriak. Liwa menarik Susanto lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia merasakan tubuhnya melayang dan tiba-tiba dirinya berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang terasa ganjil di telinga. Susanto ingin berteriak, tapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan bergerak perlahan. Susanto mencoba mencari cahaya, tapi tidak ada yang terlihat. Hanya ada kegelapan yang mencekam. Jangan coba lari mas, kamu sudah jadi milikku. Setiap pria yang pernah menyakitiku akan menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang tidak akan pernah ada habisnya. Bisik Liwa dengan suara yang bergetar dalam kegelapan. Susanto tidak tahu bagaimana bisa lepas dari cengkeraman Liwa, tetapi ia berusaha untuk tetap sadar. Dalam kondisi yang semakin mengerikan ini, ia menyadari satu hal. Ia tidak akan bisa melarikan diri dari Liwa. Semua yang telah terjadi adalah akibat dari keputusan bodohnya pada masa lalu yang kini menuntut balas. Ketika Susanto terbangun, ia sudah berada di tempat yang sangat gelap. Ia merasakan tubuhnya terikat dan ada sosok lain yang terbaring di sampingnya. Dirinya terasa kaku dan lemas, seolah-olah ia telah kehilangan semua energi dan keinginan untuk bertahan hidup.
Ketika ia mencoba bangun, sebuah suara berbisik di telinganya. "Kamu sudah menjadi milikku, Mas, selamanya." Liwa mengubahnya menjadi salah satu dari mereka. Jiwa Susanto kini tidak terasa lagi miliknya. Pikirannya buntu, bingung, dan dalam kepanikan yang tak tertahankan. Setiap kali ia menatap wajah-wajah di sekitarnya, ia merasa seperti melihat mereka dalam bayangan yang gelap berdistorsi. Jiwanya terkunci dalam alam yang mengerikan. "Aku akan melayanimu, Mas," kata Liwa dengan suara yang hampir manis, namun sangat mengerikan. "Kamu akan menjadi bagian dari dunia kami, di mana waktu berhenti, penderitaan tak pernah berakhir. Setiap pria yang menyakitiku akan menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang tidak akan pernah ada habisnya." Susanto tidak tahu bagaimana bisa lepas dari cengkeraman Liwa. Ia berusaha tetap sadar, tetapi dunia di sekitarnya seolah terus berubah menjadi semakin kelam. Ketika ia melihat sekeliling, ia melihat banyak wajah yang tampak seperti wajah teman-temannya yang hilang, terperangkap dalam dunia yang sama. Wajah mereka kosong, penuh dengan rasa takut dan kepedihan yang tak terungkapkan. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Susanto dengan suara yang hampir tak terdengar. Suaranya dipenuhi ketakutan. Ia merasakan dirinya mulai bergetar. Liwa mendekat dan menatapnya dengan mata yang kosong, namun penuh dengan kebencian yang mendalam. "Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan dulu, Mas. Dulu kau adalah bagian dari gerombolan pemuda yang menyerangku. Saat teman-temanmu melecehkan aku, kau diam saja. Bahkan setelah mereka merampokku, melecehkanku, dan menghilangkan nyawaku, kau tetap tidak menolongku. Kini aku menjadi jiwa yang terkutuk. Sekarang aku akan membalasnya dengan cara ini. Aku akan memburu semua pria yang dulu menghancurkan hidupku, sampai kalian benar-benar merasakan semua yang aku rasakan." Liwa melepaskan cengkeramannya pada Susanto. Susanto yang tak lagi memiliki kekuatan itu terjatuh ke tanah. Ia tidak bisa lagi melawan atau berteriak. Dunia ini adalah dunia yang terbalik, di mana waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Tempat ini bukanlah tempat untuk manusia hidup, tetapi tempat untuk mereka yang sudah mati, yang terperangkap dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Pada saat itu di luar mobil, hujan mulai turun deras, membasahi jalan yang sebelumnya sepi. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Hanya mobil Susanto yang masih terparkir di tempat yang sama, dengan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Kendaraan itu masih terdiam di tengah kegelapan malam, sementara jiwa Susanto sudah terperangkap, terkurung dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Hanya ada suara angin dan tetesan hujan yang memecah kesunyian. Jalan yang dulunya ramai kini dipenuhi dengan cerita-cerita kelam. Cerita tentang mereka yang kehilangan arah dan akhirnya jatuh ke dalam pelukan kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Liwa kini menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Sebuah dunia yang dipenuhi oleh keabadian penderitaan. Dan Susanto yang dulunya anggota geng motor yang brutal, walaupun kini hanya seorang pria muda yang mencari uang tambahan untuk membayar kos, kini terperangkap dalam kegelapan dendam. Terperangkap dalam gelapnya malam yang panjang. Pada malam-malam tertentu, Liwa akan menunggu pria-pria yang dulu pernah merusak hidupnya. Dan setiap kali mereka datang, mereka akan menjadi bagian dari alam dendam yang tak akan pernah kembali. Sebuah dunia yang dibangun oleh Liwa dan berisi mereka yang telah menghilang. Dunia yang tak pernah mengenal damai. Begitulah dalam keheningan malam yang mencekam. Cerita tentang Liwa dan korban-korbannya akan terus hidup, mengintai mereka yang telah berlaku keji padanya di jalan sepi saat tengah malam.